Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Allah Maha Pemberi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran serta keberkahan pada kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Al-Wahhab artinya adalah Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab sendiri merupakan salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ketahui Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala berjumlah 99 nama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat Maha Pemberinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah Allah pasti akan memberikan karunia. Karunia di sini berupa hal-hal yang kita butuhkan, baik kita butuhkan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan Allah pasti akan memberikan kepada setiap makhluk, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, dan seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Dan itu pun yang sesuai yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi tanpa mengharap suatu imbalan. Seperti kita contohnya yang masih mempunyai rasa pamrih atau mengharapkan suatu imbalan apabila kita memberikan kelebihan atau mungkin memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi di sini kita wajib dan kita berusaha untuk menyikapi atau untuk mengikuti sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang ikhlas. Allah memberikan semua kebutuhan makhluk hidup tanpa diminta dan juga tanpa merasa bosan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa ada batasan waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Kalau kita sebagai makhluknya atau ciptaannya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita ingin bantu, mempunyai batas waktu. Di antaranya contoh, di malam hari di saat kita beristirahat, apakah kita bisa memberi bantuan pertolongan kepada orang lain? Bisa jadi kita terlelap akan tidur kita dan sampai malas dan tidak mau membantu apabila orang lain membutuhkan pertolongan.
Sifat lain dari Allah yang sangat baik dari hal memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah, di sini kita belajar, mungkin masih banyak di antara kita yang memberikan pertolongan kepada orang lain hanya sekedar saja. Dari pelajaran hari ini, Bapak harap semoga kita semua termasuk Bapak juga bisa memberikan pertolongan kepada orang lain untuk mengikuti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus membantu kepada makhluk atau sesama manusia di saat manusia atau makhluk lainnya membutuhkan pertolongan. Dan juga kita semua harus berusaha belajar mengikuti sifat Allah untuk memberikan yang terbaik apa yang kita punya dan apa yang kita bisa dan apa yang bisa kita tolong di saat orang lain, manusia baik itu juga tumbuhan, hewan dan lainnya apabila membutuhkan. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah yang pertama, kita bisa baca di sini, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita harus gemar membantu dan menolong orang lain tanpa ada rasa bosan. Terkadang kita juga masih merasa bosan apabila ada orang lain yang selalu meminta pertolongan kepada kita. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, di sini kita juga harus berusaha memberikan yang ikhlas kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Di sini bukti bahwa kita mengikuti atau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah kita berusaha menolong orang lain tanpa harus diminta, terlebih lagi sampai disuruh. Kita harus inisiatif berusaha memberikan yang terbaik apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu untuk membantu orang lain. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ketidakmampuan atau keterbatasan tertentu. Jadi kita berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain apa yang kita mampu. Kalau sekiranya kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di sini mengingatkan kita kembali seperti yang telah kita pelajari. Kita tahu bahwasannya Allah memiliki sifat pemberi, yang dimana artinya itu tadi Asmaul Husna Al-Wahhab. Allah memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluknya. Terkadang hanya kita saja yang merasa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum cukup atau belum puas, karena itu juga merupakan salah satu sifat buruk atau sifat jelek yang dimiliki oleh makhluknya. Dan juga Allah mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Kita juga sebagai manusia atau makhluk ciptaan Allah memiliki keterbatasan. Jadi kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah yang kuat. Dengan apa yang Dia inginkan, dengan apa yang Dia mampu, pasti bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita jangan sombong dan juga jangan berlagak bisa melakukan sesuatu padahal kita juga belum tentu bisa melakukannya. Sikapku atau sikap kita setelah kita mempelajari pelajaran hari ini adalah kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi.
Dan kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Untuk tugas hari ini adalah ayo berlatih 1. Kalian pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Buatlah garis penghubung di antara soal jawaban, dan seperti yang kalian lihat pada contoh nomor 1 Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita, dan kita bisa mengamalkan sifat-sifat Allah yang Maha Pemberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.